Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Fitri Adantika dengan NIM 25010200056. Aku dari Prodi Teknik Informatika. Hai guys, jadi hari ini aku akan membuat video singkat, video presentasi tentang analisis permasalahan basis data berdasarkan artikel jurnal yang sudah aku dapatkan. Untuk kelanjutan dari artikel apa yang aku akan bahas hari ini, terus apa permasalahan yang ada pada artikel ini, lalu analisis solusi berdasarkan materi praktikum yang sudah aku jalani selama di semester 2 ini tentang basis data. Oke, daripada lama-lama, mari kita langsung mulai ke presentasinya. Nah, teman-teman, di sini aku memilih artikel perancangan sistem informasi penjualan produk sutra berdasarkan web di Desa Pising. Ini adalah karya dari penulis Andi Patapari, Andi Nurul Aksa, Ame M pada tahun 2023. Nah, di penelitian ini merancang sistem informasi penjualan produk sutra berbasis web untuk Kampung Sabeta di Desa Pising. Memungkinkan transaksi online, pengelolaan katalog produk, dan pelaporan penjualan yang dikembangkan dengan PHP, MySQL, dan Visual Studio Code. Jadi itu adalah sedikit pembahasan atau sedikit penjelasan tentang artikel ini. Lalu kita lanjut ke identifikasi permasalahan atau uraian permasalahan apa saja yang ada pada artikel ini. Yang pertama pada artikel ini, permasalahannya itu pembelian harus datang langsung ke rumah ownernya. Artinya, pembeli wajib hadir secara fisik ke Kampung Sabeta, Desa Pising untuk memilih jenis dan motif sutra yang dibutuhkan. Dan itu menyebabkan kita membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menjangkau tempat tersebut atau produk tersebut. Lalu yang kedua ada jangkauan pasarnya tuh terbatas. Artinya produk sutra tidak dapat diakses oleh masyarakat luas, tapi pemilik toko jadi kesulitan untuk memasarkan produk di luar area lokal. Lalu selanjutnya ada tidak ada laporan transaksi. Jadi pemilik toko atau owner Kampung Sabeta ini tidak memiliki sistem untuk mencatat dan melaporkan transaksi penjualan maupun pembelian secara struktur. Jadi itu merupakan salah satu permasalahan yang cukup besar di sini, teman-teman. Lalu selanjutnya belum ada platform digital. Tentu saja dari tadi kita bahas kan dia harus datang langsung ke rumah owner tersebut. Jadi artinya tidak tersedia media digital atau e-commerce khusus produk sutra Desa Pising, sehingga promosi dan penjualan masih bersifat konvensional. Lalu permasalahan terakhir pada artikel ini yaitu efisiensi waktu dan tenaga. Tentu saja teman-teman, proses pemesanan manual memakan banyak waktu dan tenaga baik dari sisi pembeli maupun pengelola toko. Itu bisa menyebabkan menghambat pertumbuhan bisnis. Nah, dari tadi kita udah menguraikan permasalahan yang ada pada artikel tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas nih analisis solusi berdasarkan materi praktikum yang sudah saya jalani selama semester 2 di sistem basis data. Yang pertama adalah DML atau Data Manipulation Language, yaitu di sini ada insert, update, delete, dan sales. Nah, fungsinya ini untuk insert itu sang owner bisa simpan pesanan dan produk baru. Lalu update, owner juga bisa memperbarui stok dan status pemesanan. Lalu kalau buat delete, owner tuh bisa menghapus pesanan yang sudah kadaluarsa. Lalu yang terakhir sales, owner bisa tampilkan katalog dan riwayat dari pemesanan motif-motif kain sutra. Lalu yang kedua adalah sorting dan pegging, yaitu ada order by dan limit offset.
Nah, buat order by sendiri, kalau untuk harga itu bisa order by harga as, artinya produk termurah dulu yang dibuat. Lalu kalau untuk order by tanggal, menggunakan dates itu untuk pesanan terbaru. Jadi dia akan otomatis memperbarui pesanan yang baru, dan begitu juga untuk harga-harga murah. Lalu untuk limit plus offset, nah di sini untuk katalog per halaman. Fungsinya di sini dan hasilnya website tetap akan cepat meski datanya bertambah. Lalu yang ketiga ada arithmetic operation, yaitu ada sum, count, dan average, dan operator-operator lainnya seperti tambah, kurang, dan kali. Nah di sini jika jumlah kali harga, maka total transaksi sudah terjalankan, sudah ada jumlahnya. Lalu untuk sum itu total pendapatan bulanan, lalu stok awal dikurang terjual, mungkin itu untuk stok tersisa. Lalu yang terakhir average, yaitu rata-rata nilai transaksi. Jadi si owner tidak pusing-pusing lagi nih teman-teman buat ngolah-ngolah harga atau hasil-hasil omset dari penjualan kain sutra ini. Lalu yang terakhir nested query. Belum terakhir teman-teman, ini masih ada satu lagi. Lanjut kita ke nested query. Nested query seperti sweep query, di in, having, dan exit. Produk stok average itu perlu restock. Lalu pembeli bertransaksi satu kali, pelanggan setia. Lalu produk terlaris berdasarkan total terjual. Lalu terakhir analisis pola penjualan mendalam. Lalu terakhir trigger, after insert, after delete. Fungsinya after insert adalah stok otomatis berkurang, lalu after delete stok otomatis kembali, dan berjalan otomatis tanpa campur tangan, lalu eliminasi human error pada stok. Nah, untuk kesimpulannya adalah teman-teman, sistem informasi penjualan produk sutra berbasis web berhasil dirancang dan diimplementasi menggunakan PHP dan MySQL. Tapi kita tadi membahas MySQL, jadi sudah benar. Lalu menggantikan proses manual yang membutuhkan kunjungan fisik ke desa Pising. Jadi ini sangat membantu teman-teman ya untuk pelanggan-pelanggan atau pembeli-pembeli di luar sana yang tidak bisa menjangkau desa Pising ini. Lalu kesimpulan selanjutnya, sistem memungkinkan transaksi penjualan sutra secara online sehingga jangkauan pasar lebih luas, tidak lagi terbatas pada pembeli yang bisa datang langsung ke kampung Sabeta, begitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, fitur laporan transaksi otomatis membantu pemilik toko memantau kinerja penjualan dan pembelian secara real time, meningkatkan efisiensi pengelolaan bisnisnya. Lalu yang terakhir, hasil pengujian black box menunjukkan sistem berjalan dengan baik dan layak digunakan. Sangat membantu pihak pengelola dan memasarkan produk sutra khas desa Pising. Nah, jadi memang sistem-sistem seperti ini sangat membantu owner-owner atau penjual-penjual yang ingin menumbuhkan bisnisnya dengan baik. Baik teman-teman, segitu saja presentasi saya kali ini tentang perencanaan sistem informasi penjualan produk sutra berbasis web di desa Pising. Jadi aku harap kalian bisa ngerti apa yang sudah aku jelaskan dan bisa mengimplementasikan atau bisa menganalisis lagi permasalahan basis data berdasarkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang udah terjadi saat ini. Oke guys, gitu aja. Aku ucapin terima kasih buat kalian sudah nonton. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.